Videonya kita. Selamat siang. Pagi deh. Selamat pagi. Woi, assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana ya, mau bikin konten ceritanya, tapi semua peralatannya dari yang Nggak apa-apa. yang jadi bintang tamu. Nggak apa-apa. Rumah pun difasilitasi. Tidak apa-apa, ini YouTube Space. Oh, ya, ada YouTube. studionya, semua orang bisa sewa. pakai gitu. Saya sewa. Iya. Boleh diganti nggak ini? Jadi nggak GSD gitu. Kuita. Iya. Nggak ada Q saya. Nggak ada Mbak. Q ya. Mohon maaf ya. Ya udah, Next time. saya tutupin aja. Halo teman-teman. Kaku nih, saya udah lama nggak ngevlog dan nggak bikin video gitu. Aduh. Karena satu hal dan lain hal. Nggak apa-apa, entar kan kayak gue bilang tadi, yang penting kuliah lu ambil kelar. Betul, ya. YouTube apa YouTube? Ntar lo jadi dokter lu udah tinggalin aja YouTube semuanya. Jadi ceritanya setelah bikin video bersama Bagit nih, kayak ya gimana ya, mumpung ada ya kan, kita bikin konten juga lah ya. Iya, konten betul. yang sudah lama juga nggak gue Sekalian. buat, yang apa sih, yang apa namanya, hubungannya tentang kuliah-kuliah di Jerman gitu ya kan. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran tentang perkuliahan di Jerman secara general yang nggak banyak orang bahas, kayak misalnya cara kuliah gitu-gitu kan, udah biasa gitu kan. Iya. Daftar kemana, udah biasa gitu. Iya, walaupun orang juga tetap pasti nanya, gimana cara daftar? Gimana sih, ada di video-video saya sebelumnya ya. Tonton. Boleh ditonton. Nah, kali ini gue sama Bagit mau ngebahas tentang, ya boleh lah kita bahas sedikit kuliahnya dia yang sudah lama berlalu itu. Wow, Cek. Mungkin kali ini nggak yang lebih detail gitu kan, kalau misalnya sebelum-sebelumnya kalau di video gue kan lebih kayak berapa semester, terus nanti tuh ada praktikum, ada Modulnya ini apa itu, aja modul gitu-gitu apa aja gitu kan. Di sini gue udah lupa. Iya. Karena gue tadi bilang sama Mbak Kuita, pokoknya right after gue dapet checklist gue, Mbak, dapat ijazah, gue lupain itu semua kuliah gue. Bye. Apa itu kuliah? Gitu. Makanya gue udah nggak tahu gue berapa modul, ada apa aja, Iya, gitu-gitu iya, kayak iya. so yesterday. Asik. Tapi gue sebelumnya pengen kasih disclaimer dulu nih. Gue tidak lanjut S2. Oh iya, benar-benar. Iya, soalnya masih banyak yang nanya, kita masih S2 nggak sih? Tidak, sudah tidak sama sekali. Iya. Dia sudah memilih karirnya lah gitu. Iya, jadi kenapa gue tidak S2? Karena pas gue ngambil S2 itu gue belum berpikir dengan baik, dengan pelan-pelan. Nah, gue jujur daftar langsung ke S2 itu karena gue takut sama visa gue. Iya, banyak yang kayak gitu. Kayak gue takut sama visa, terus gue tidak mau menghadapi fase di mana gue mesti nyari kerja, karena itu stresih juga kan. Iya. Terus gue kayak ngerasa gue nggak banyak waktu buat mikir karena gue sibuk sama perinfluenceran gue, terus YouTube gue gitu. Akhirnya gue kayak, udah ya gue daftar aja S2 gitu. Iya, benar-benar. Ternyata pas gue jalanin, anjir, gue jadi kayak nge-trigger lagi gitu loh, kekelaman kuliah gue, dan gue nggak pingin berada di posisi itu. Akhirnya gue kayak, bye. Ya, Enda, bagaimana yang membuat lu lebih nyaman lah ya? Iya, dan yang gue nggak suka juga, ada satu sisi pas gue daftar S2 itu, gue melakukan karena semua orang melakukan. Ya, oke. Itu ya gue yang kayak, Git, mesti lu gak boleh kayak gitu Iya, gitu. iya, Mesti iya, ngelakuin iya. karena yang pengen lakuin gitu. Betul, Ternyata betul, pas gue tanya diri gue lagi, oh, bener Mau apa gue enggak gitu. gue mau apa enggak S2. Oh ternyata gue daftar S2 itu karena gue ngeliat, oh lu habis S1 S2 gitu. Itu udah jadi kayak template Iya. gitu, dan ternyata gue gak mau banget gitu. Jadi ngapain gitu. Ya sih, mungkin beda halnya kalau ternyata lu misalnya sampai S1 kelar tuh lu ngerasa jenjang S1 lu ini kurang untuk menunjang Itu bisa. karir gitu ya kan. Bisa Ya kan, jadi mungkin lo jadi S2 lagi gitu. Iya. Tapi kalau lo misalnya sekarang ngerasa dengan ini Sekarang lo lagi sudah belum sih. cukup, Mungkin nanti kalau gue nemu nih, misalnya gue pingin banget tapi S2 di Amrik sih, Mbak. Karena sama di Amrik itu lu bisa S2-nya nggak perlu necessarily sama kayak S1-nya. S1 lu. Oh, kalau di sini sih harus ya. selalu kayak Jerman tuh sepakat. Iya sih. Lu bisa gitu, dan gue lebih seneng karena entah kenapa pas gue setelah kuliah kimia, gue jadi kayak ditemukan dengan hal-hal lain yang lebih menarik gitu. Ya, iya, Harusnya gue pelajarinnya aja gitu. Tapi ya tahu, menurut gue ya, untuk
orang umur 17 tahun mau memilih jenjang Jelas. karir itu tuh jauh sekali. Bener, kita belum tahu apa-apa. Iya. Kita aja nggak tahu diri kita maunya apa gitu. Udah Kepribadian kita sendiri belum Makanya. ketemu gitu. Bener, Iya sih bener. Soalnya makanya jadi di sini orang-orang Jerman tuh ya slow aja. Dia nyoba ini nggak cocok pindah. niche Nyoba minding, itu niche minding. kayak dan itu tuh bukan hal yang tabu gitu loh untuk kayak bilang gue ternyata nggak cocok medicine, gue mau ini aja yang slow misalnya gitu. Iya. Gue mau ganti aja nih bahasa misalnya Bener, gitu. Itu bener. tuh bukan hal yang salah gitu, Iya. karena dia misalnya ngerasa nggak cocok di situ, daripada udah sampai ujung ternyata lo stres. Betul. Ternyata kayak aduh ternyata ini bukan jurusan gue nih. Dan gitu, nggak dijulitin kayak nih orang cuma gak jelas nih, Iya. luntang lantung, nggak ada di situ kata luntang lantung. Ya karena itu Amanda hidup lo sendiri. Exactly. Gitu. Tapi ya karena kita adalah orang-orang Auslander yang gimana Paspor ya? hijau. Paspor hijau, Balik lagi ke paspor. batas ya dengan visa gitu. Kalau kita pindah-pindah mungkin dipertanyakan gitu kan. Betul, kata Australian Border, kalian serius nggak sih? Iya. Kita udah bayarin kalian ya ini kuliahnya, negara ini dibebani ya sama kalian. Kalian malah nyanyikan kayak gini. Gitu. Julitin, julit lagi Altona. Ini juga yang banyak tidak diceritakan oleh orang-orang ya. Pusing sebenarnya. Visa tinggal itu di luar negeri. pusing. Bingung gua, kayak hidup tuh nggak pernah easy gitu loh. Kayak nggak pernah tentram lu, terutama kalau di Hamburg ya. Soalnya di Hamburg itu ngasih visanya tuh dikit-dikit. Iya benar. Setahun. Kita yang sudah lama di Hamburg sudah biasa dengan hal itu, Mbak. Iya, gua tuh di Berlin dulu 4 tahun, 2 tahun gitu. Ini curang. Gue bisa kayak la gitu. Ya, kita emang strict sih visa Iya, di di kita, sini makanya ya. kayak Tensi mulu. harus apa ya, pinter-pinter juga mungkin kalau mau cari kota ya. Kalau mau nyari yang slow gitu mungkin lebih ke Berlin. Atau bisa cari tahu sendiri kali ya dari pengalaman orang, karena juga emang tiap Auslander Behörde beda. Anyway, oke lanjut. Betul, kita mungkin cerita dari awal dulu aja kali ya, kuliah lo bagaimana Iya. tuh pengalamannya di Jadi, kimia. Kuliah gue itu kan, buat kalian yang sudah menonton video gue, kalian tahu lah ya, gue diawali dengan les bahasa 6 bulan kira-kira di Hartnackschule. Les semua orang. Di Berlin ya. Di Berlin. Les emak gue juga, bapak gue. Terus abis itu gue lanjut Studienkolleg 2 semester. Terus abis itu gue kuliah. Nah kenapa gue memilih kimia? Karena emak gue nyuruh gue engineer, gue nggak mau. Terus apa ya, kira-kira mirip-mirip, tapi biar emak gue nggak marah-marah banget gitu. Gue pilihnya kimia. Kenapa di pikiran lu tuh kimia? Yang lo bisa ya? Karena gue bisa. Ya. Kalau yang SMA ya, Ya, kan ya, gampang. ya. Cuman Ya. molaritas lah, atau enggak V1 apa tuh? VT apa sih? VL gue lupa lah pokoknya. M1 V1 sama M2 V2 gitu-gitu doang. iya, Pasti lu iya, pernah iya, dengar, iya, pernah iya. lihat itu lah ya. Nah, Sama yang bentuk yang C itu kan, bindung apa? Heptan yang Oh gitu-gitu. iya, Menggambar yang ya. organik itu. Iya itu gampang-gampang kan. Nah, terus pas kuliah tuh ternyata wow, stres gue. Gitu. Murni lagi ya. Murni susah banget sih. Ini gue ngejelasin yang susahnya aja ya. Soalnya yang gampang-gampangnya itu nggak ada. Nanti malah jadi angan-angan doang. Iya, realitanya itu kuliah di Jerman itu kalau buat buat orang-orang kayak gue nih susah. Karena pakai bahasa Jerman. Nah, gue itu otaknya otak-otak orang biasa banget deh gitu, yang apa ya? Apalagi tuh ditambah gue tuh stres berat gitu loh. Jadi kayak menambah kesulitan gue buat menyerap informasi kalau lagi kuliah. Makin bego gue tuh triple, quadruple lah segala macem gitu. Yang membuat lo kayak pas kuliah tuh ngerasa stres mulu tuh apa nih kira-kira? Karena sebenarnya itu masalah personal sih mbak, Ya. lebih ke personal. Dan harusnya tuh gue harusnya pada saat itu tuh gue udah practicing mindfulness-nya, biar gue tuh tahu exactly kenapa gue kayak gitu. Gue tuh baru tahu sekarang kalau dihadapkan di kimia-kimiaan tuh gue nggak pede, atau akademis in general. Karena gue tuh punya wound pada saat gue dulu kecil atau pas gue sekolah. Nah itu tuh gue bener-bener diteken soal akademis gitu. Dan gue tuh bener-bener kayak apa ya, disuruh untuk performing lebih dari yang gue bisa pada saat itu. Gue merasanya Oke. kayak gue disuruh buat ranking mulu gitu, walaupun kalau SD kan masih gampang kan. Nah, SMP, SMA, terus gue entah kenapa pada saat SMP, SMA itu gue ngeliat teman-teman gue tuh pinter-pinter banget, dan gue kayak anjir gue goblok banget, gue nggak bisa segala macem gitu. Jadi kalau soal akademis itu trauma gue ada. Oh baik. Gitu. Jadi setiap kali, even sampai sekarang misalnya gue ngaudit kan, gue juga sekarang kerja jadi auditor kayak halal gitulah. Jadi kalau misalnya ada
company Europe yang pingin punya halal certification. Nah dia bisa ngontak perusahaan gue, terus nanti gue ngaudit. Nah itu pekerjaan gue sekarang. Nah jadi gue pakai degree gue di situ kan, kayak masalah kimia gitu. Nah even ada beberapa kadang-kadang gitu yang gue rasain trauma itu datang lagi gitu loh, dimana yang gue nggak pede lah, merasa nggak kompeten, gue kayak merasa anjir gue nggak bisa, gue goblok banget. Aduh ini orang ngejelasin tentang proses bikinnya ini kok gue nggak bisa. Kadang-kadang ya misalnya kalau misalnya terlebih kalau misalnya perusahaannya itu kimia banget. Pernah suatu kali gue kayak ke Augsburg, gue kayak ngaudit kayak gila jangan kimia banget nih, this is overwhelming untuk berdua. Jadi gue kayak ini lu kerjain aja, yang masalahnya gue ngerjain aja gitu jadinya. Makanya gue ngerasa tuh lebih sulit lagi kuliah itu buat gue. Karena ternyata lu ngerasa lu bukan orang yang cocok untuk berkuliah gitu. Maksudnya ya tapi di akademik ini karena gue masih ngerasa tuh kimia itu tuh kayak sesuatu yang nerdy banget gitu. Dan gue tuh nggak nerdy orangnya. Gue males belajar, gue bodoh. Dan lo kayak nggak dari awal mungkin nggak terlalu interest ya. Jadi kayak nggak mencoba untuk menggali. Gue interest. Nah anehnya gini mbak, gue tuh kalau masalah kimia, gue tuh orangnya suka belajar, belajar Ternyata gue nggak suka sama institusinya, karena institusinya itu kayak put so much pressure on me. Gue kayak ngerasa gue harus ketemu orang-orang Streber nih. Itu satu, gue harus berkompetisi, gue harus belajar ngasih lihat kalau nggak ada chance gue bisa nggak lulus. Itu loh yang entah kenapa ngasih gue ketakutan yang sangat lebih besar. Interest karena apa ya, pengennya interest karena emang gue mau gitu ya, bukan karena pressure-nya gitu ya. Bener makanya jiwa-jiwa rebel gitu ya kira-kira. Gue nggak ngerti jiwa apa sebenarnya. Gue bingung jiwa raga. terus gitu. Jadi makanya gue selalu kalau dalam masalah kuliah ini, gue dulu nih terutama ya pas awal-awal pacaran sama Paulus, gila gue tuh ngelihat dia, gue makin stres loh ngeliat Paul tuh belajar mulu. Dia nggak butuh belajar, dia udah bisa. Dia karena dia pinter ya. Dia tuh pinter banget orangnya. Kayak dia anak Olimpiade. Dia itu mestinya dapat PMDK FKUI gitu kan. Terus dia tuh anjir setiap di SD, SMP, SMA tuh selalu juara umum lagi, bukan juara kelas doang. Meanwhile gue bener-bener the exact opposite. Jadi gue ngeliatnya kayak anjir gue gak bisa. Jadi pas dia kayak mencoba menenangkan gue kayak nggak kok ya gak bisa. Lu bullshit, lu gak tahu gimana posisi gue. Iya lu gak pernah di posisi gue kayak gitu lah. Makanya gue sangat-sangat senang gue bisa lulus. Kayak gue bisa paling gak proving myself kalau lo tuh bisa menyelesaikan gitu ya. Iya walaupun itu mentally challenging banget. Gue harusnya ke psikolog sih sebenarnya. Oh my god. Iya soal ini kan parah banget coy. Tapi di universitas emang open loh untuk psikolog-psikolog kayak gitu. Sayangnya gue nggak ada yang inform ke gue, sayangnya pada saat itu. Dan seperti biasa among Indonesians, obrolan masalah stres kuliah itu kita nggak ngomongin. Betul. Dan kayak itu tuh ya stres kuliah belajar kali ya gitu ya, atau kayak ya pause bentar harus belajar lagi, bukan yang kayak ya udah biasa gitu. Bukan yang kayak ya coba lu ke psikolog atau apa gitu. Benar, karena soalnya gue inget banget pas awal-awal pertama yang gue masih keep kontak itu sama teman-teman stutkol gue gitu-gitu ya, atau anak PPI gitu. Selalu gue orang yang kayak heboh. Ya kuliah lu gimana aja, gue gak bisa. Mungkin orang tuh enak kali denger gue tiap hari berkelagan kayak gitu. Oh gitu. Orang-orang lain tuh ngelihat kuliah kan kayak ya kita tahu banyak gitu yang apa namanya membutuhkan waktu lama untuk kuliah. Mungkin dia lebih kayak kuliah slow gitu loh. Jadi tuh nggak ngerasa stres lu gitu. Bisa mungkin sekarang mereka lagi ada di posisi lu nih, kayak misalnya mau ende gitu atau apa gitu, baru kayak anjir ternyata banyak, ternyata susah gitu. Mungkin dulu pas awal-awal kan lu stresnya udah dari awal tuh. Iya sih, gue dari awal banget. Iya, orang-orang belum merasakan itu. Karena gue di waktu awal semester pun gue ngerasa kayak oh enak juga ya kuliah, nggak harus masuk. Kan forlesung gitu loh. Tapi lu nggak, kan lo pertama pas semester 1 tuh lo anatomi kan, lo ketemu kadaver gitu-gitu kan. Lo nggak ngerasa overwhelming? Lo di sana anjir mesti gue apain? Gue nggak ngerti apa segala macem gitu. Ya karena orang-orang melakukan itu semua sih, gue ngikutin aja.
kayak dulu ya gue tuh salahnya gitu, gue kuliah menjalani aja gitu, masuk ini ada seminar jam segini datang, di dalam seminar tuh kayak yang kapan pulang yang gitu loh. Enggak terlalu mikir banget, mikirin gitu. Pas klausur baru gue nangis ya, nggak lulus nangis gitu, baru stres tuh mau ujian negara nggak lulus lagi, nangis lagi meratapi nasib. Iya sih, orang beda-beda di sih. Situ. Tapi gue pingin Mbak bisa kayak lu. Jangan. Tapi lu kan udah kelar duluan. Enggak, masalahnya orang-orang kayak gue ini membebani sesuatu yang sebenarnya nggak perlu gue bikin sulit gitu. Harusnya gue bisa aja kayak lu, datang aja, jalan aja, nggak usah banyak mikir. Tapi gue nggak bisa nyetopin otak gue buat mikir too much, akhirnya jadi anxious sendiri gitu. Ya ada positif negatifnya lah ya. Iya sih. Tapi jangan kayak Paul juga, dia plong sekali, dia berpikir apa. Tapi kayak ada nggak sih apa sih, tadi kan lu juga ada sempat cerita tentang di perkuliahan itu tuh yang bikin lo juga tambah stres apa? Selain temenan dari gitu. selain dari materi. Iya. Jadi pertemanan kalau di Jerman itu kan di uni sih terutama gue ngeliatnya orang-orang ini ya, kayak banyak orang-orang yang ambi gitu loh, kan Streber. Kalau di sini namanya Streber kayak gitu. Terus dia itu orang-orang nerdnya itu parah banget. Lu di Menza lu ngomonginnya kuliah, lu udah keluar gerbang lu ngomonginnya kuliah, lu di Uban ngomongin kuliah. Tuh kayak please lu bisa nggak, lu ada nggak kerjaan lain? Terus ternyata tersawat mereka nggak ada kerjaan lain selain kupu-kupu gitu sebenarnya, atau nggak ke Bibli gitu. Iya coy, bener juga. Dulu gue juga kayak gitu tuh. Ada kan kalau kita kuliah dibagi ke apa namanya, kohorte gitu. Jadi kita karena rame banget kan. Kuartal apa sih namanya? Ke grup-grup gitulah, subgrup gitu untuk seminar apa gitu. Jadi sama dia doang gitu satu semester gitu kan. Karena kita awal mulai itu 400 orang. Terus habis itu jadi dibagi satu kelas 20 gitu. Jadi kalau apa-apa mereka mulu. Nah, sebagian orang ini tuh orang-orang yang abinya satu gitu. Yang kelar lulus langsung kuliah. Tapi ada juga yang enggak. Ada juga yang misalnya mereka tuh udah Ausbildung, udah suster dulu. Jadi gitu lebih humble gitu. Kalau ya. Udah flega dulu biasanya juga rada songong sih, tapi karena dia ngerasa lebih pinter gitu kan. Tapi paling enggak slow lah, jadi enggak terlalu ngasih druk gitu. Benar. Kalau yang baru-baru ini tuh kayak aduh gitu. Ngerasa yang paling pinter sendiri, kayak emang pinter sih gitu, cuma jadinya kayak gue ngerasa kurang respect gitu loh. Iya. Jadi ya gitu, gue juga ngerasa gitu kan ke kitanya. Kalau misalnya mau ada presentasi, gue takut nanti gue diomongin apa sama nih orang gitu kan. Udah gitu kayak ini berapa presentasi gue sebenarnya yang gue omongin ada poinnya nggak sih? Gitu. Dia bisa belajar nggak sih dari presentasi gue? Gitu. Kayak dia ngerti ya, dari yang simple dia ngerti nggak sih gue ngomong apa, itu aja loh. Itu gue tuh udah takut gitu. Tapi ada juga dari yang beberapa itu yang kayak emang beneran baik gitu. Mereka yang kayak kebanyakan nih orang-orang yang baik di semester gue di kuliah gue itu adalah kalau nggak orang-orang yang mereka sering berjalan-jalan ke Asia Tenggara, jadi lebih ramah gitu, lebih bisa berempati. Iya, atau enggak kayak orang tua gitu kan yang udah punya anak gitu, itu juga biasanya pada ramah-ramah tuh. Kalau enggak yang mereka itu sebenarnya juga nggak pinter-pinter amat, jadi kayak abinya sebenarnya nggak satu, tapi mereka kayak wartet side lama banget gitu loh. Itu tuh biasanya orang-orang yang baik-baik tuh. Berarti orang-orang yang baik itu orang-orang yang udah cukup banyak pengalaman hidupnya. Iya, benar. Nggak yang masih pik-pik tuh songong tuh belagu emang. Lebih muda daripada gue ya sih. Tapi bener loh, kayak gue kan mulai kuliah kita 20 ya Mbak, mulai kuliah. Iya, kira-kira ya. Nah, bener sih kalau di uni tuh kayak gue ngelihat anjir ini orang umurnya 18, anjir 17 gitu di bawah-bawah gue. Iya. Dan itu for the first time gitu loh Mbak. Karena kan gue kecepatan setahun kan sekolahnya. Bener. Jadi selama ini gue selalu jadi yang anak bontot gitu. Jadi tapi once di sini pas kuliah, anjir, gue termasuk yang tua. Iya sih. Iya. Makanya terus mungkin kebetulan lu kebanyakan ketemu orang yang pintar-pintar itu kali. Iya, jadi ada satu lah nih, gue juga sempet cerita di IG story gue. Jadi ada satu nih ya, teman gue nih. Ini sebenarnya gue tuh dari awal sebenarnya temenan sama dia gitu. Cuma makin lama gue ngeliat nih orang makin toxic gitu ke gue. Mungkin dia sebenarnya on absis gitu tanpa dia pinginin toxic, tapi entah kenapa ke gue impresinya seperti itu. Jadi kalau misalnya gue lagi lupa gitu kan ngerjain tugas apa atau lupa belajar apa, atau misalnya di praktikum gitu kan, dia tuh kebetulan
bagus banget lah Deutschnya karena dia sempet tinggal di Jerman juga Mbak sebelum pindah ke negara yang ono terus balik lagi gitu bapaknya di Siemens kerjanya gitu terus jadi dia dari sana tuh udah ada privilege udah ada kemampuan gitulah intinya. Nah terus akhirnya dia jadi lebih bisa nangkep lebih banyak kan daripada gua. Nah akhirnya tuh gue jadi kayak ngerasa ada pressure gitu soalnya misalnya gue nanyain ntar dia being condescending gitu lah kayak yang dia udah bilang kok di Vorlesung di lecture gitu terus atau enggak kalau bisa dapet ini dia bilang kok gitu misalnya gitu terus ntar gue kok gue nggak denger ya ich weiß es nicht gitu mungkin lo nggak denger mungkin dia selalu kayak gitu terus kalau misalnya mau klausur tuh dia bener-bener yang catatannya bagus banget terus dia rajin banget walaupun Mbak setiap dia nggak lulus gue lulus mulu. Iya jadi nih ya dari yang gue ngeliat nih Mbak ya kalau kuliah nih di Jerman ya dia bahkan sekarang lagi PhD cuy. Dia nih kayak beberapa kali pernah dari Versuch deh. Atau bahkan dia pernah yang nggak lulus saya Zweite Versuch. Gue selama itu kagak pernah. Zweite Versuch tuh gue dikit banget. Gue selalu lulus terus gitu. Terus gue mikir ternyata lu kuliah kagak butuh pinter gitu. Ibaratnya orang kayak dia yang sebenarnya biasa-biasa aja, penting rajin dan emang niat kuliah aja. Ternyata dia bisa sampai PhD gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak buat orang-orang yang merasa lu ngeliat teman lu PhD, oh dia pinter banget. It's not really the case. Kayak ya dia rajin aja dan dia emang suka kuliah aja menurut gue. Betul. Emang pengen aja sampai PhD. Iya, soalnya gue inget banget setiap gue klausur, gue lulus atau nggak nilai gue lebih bagus, terus nilai gue jelek bahkan dia nggak lulus. Terus yang gue suka ngeliatin dia nih, dia kalau nggak lulus dia nggak bilang, tipe-tipe gitu. Iya. Terus gue kayak, ini orang kayaknya nggak pingin kelihatan goblok apa gimana? Depan lu ya kayaknya ya. Padahal gue bilang gue goblok gitu, depannya gue bilang gue bego. Dia nggak mau ngomong itu gitu. Gitu loh pokoknya. Stres sih kayak gitu sih bikin stres sih bener. Banyak banget karena iya apalagi kayak lo di negara orang lo sendiri gitu kan kayak kuliah walaupun teman-temannya mungkin ada orang-orang Indo tapi kan di jurusan itu mungkin lo kebetulan sendirian. Dikit banget cuy di gue ya kan? Terus yang kayak nggak banyak gitu yang bisa relate dengan keadaan lo ditambah misalnya temennya dapet yang toxic gini ya gimana nggak tambah pusing ya. Parah. Cuman satu ada nih temen gue yang gue relate banget ya orang Indo juga. Gue relate banget sama dia karena dia orangnya bisa berempati terus dia earn it itu karena dia working hard gitu jadi gue ngeliat bisa usaha dia gue bisa lihat jadinya gue nggak feel bad about myself gitu terus dia juga baik banget gitu lah udah anak gereja gitu gara-gara dia sih salah satunya kayak kenapa gue lulus saling ngebantu ya. Soalnya kayak gue mikirnya juga kayak gue kan maksudnya kita kan di negara orang ya, gue expect-nya itu adalah gue kuliah seperti di Indonesia gitu loh. Jadi gue expect-nya karena di Indonesia gue juga ada temen yang gitu kayak nggak susah nyari temen tuh kayak bukan hal yang apa ya, gue waktu dulu tuh harus sekolah effort gitu iya ya. gitu, maksudnya ada aja pasti temen gitu kan. Begitu di sini tuh kayak kenapa sih orang-orang tuh salah gue tuh apa gitu kan. Kayak orang kok dia gak mau temenan sama gue. Kalau disapa kadang kalau lagi sendirian ngobrol, tapi kalau dia sama gengnya udah cabut gitu. Emang suka kayak gua. Gitu emang Gua orang kayak, Jerman ajaib emang gitu. Di kuliah misalnya satu Vorlesung bisa duduk bersebelahan, pas pulang kayak pura-pura gak kenal gitu. Gue tuh gak ngerti gitu sama orang-orang Jerman tuh kenapa sih gitu. Gue rasa tuh mereka introvert juga sih ya kayak gue. Tapi maksud gue kayak kenapa ya? Emang kayak gitu sih, bisa begitu gitu mentalnya. Mereka bisa unik ya. Iya, mereka bisa detach sama orang kayak oh ya udah sekarang kita kelar ya gitu. Dan terus ya mungkin kebetulan aja di awal semester itu nggak dapet temen yang klop lah gitu. Jadi sampai lumayan lama tuh gue lumayan cukup struggle tuh berteman. Iya sih, kayak kuliah di Jerman tuh kayak banyak banget eksternal faktor yang bikin lu stres. Nggak cuma kayak susah materinya, nggak cuma susah bahasanya, cuma kayak yang kecil-kecil gitu kadang mempengaruhi lu. Iya, dia sama-sama ngasih baitraks sih sebenarnya kan? ke kesetresan kita ini for some reason. Jadi kayak kita ngerasa anjir nih gue apa sih kok kayak nggak bisa gitu, nggak capable gitu untuk berteman sama orang di sini atau apa gitu kan. Kalau gue tuh berhubung karena gue introvert jadinya ya mungkin lebih jadi kayak gitu ya. Nah ya gitu. Iya, oke.
Iya, tapi kayak sampai akhirnya at some point ketemu sama orang-orang yang enak. yang tapi itu kayak pun bisa dihitung jari. Iya, Gue cuma 2 iya. palingan. Makanya kayak baru kayak kan sekarang gue udah ya kalau bisa dihitung gue udah nggak seperti regel orang-orang studium 6 tahun kelar kan. Gue udah lewat tuh masa-masa itu gitu kan. Jadi kalau mau lihat di semester 3 udah semester berapa belas gitu. Iya, jadi dan di situ baru tuh ketemu orang-orang yang sama juga kayak gue itu, baru nyambung. Sisa-sisa angkatan tuh baru ketemu, baru kayak oh kamu ternyata selama ini kemana saja. Orang-orang yang songong itu udah buka ini kali, udah buka klinik. Iya, bodo amat. Sana udah dokter med gitu ya, nggak peduli gua. Iya sih, benar. Makanya tapi kayak juga ya apa sih moralnya mungkin kalau misalnya kalian dihadapkan dengan situasi itu di awal-awal kuliah ya jalanin aja lah, mau gimana. Ya enggak sih, maksudnya nggak usah nge-stressin diri sendiri, ada aja teman yang bisa ini walaupun susah sebenarnya, gue yakin banget apalagi di saat itu kan kita nggak bisa berpikir jernih ya kan, kayak there's so much pressure gitu. Cuma mencoba untuk lebih rasional aja sih, sama lebih kayak self conscious gitu, kayak ini gimana nih gitu. Ya nguat-nguatin diri aja sih. Iya sih benar, kayak susah. Iya, nggak bisa expect kuliah di sini tuh kayak di Indonesia gitu. Ya mati lagi. Oh cepet juga, udah setengah jam. Ngebahas apa lagi ya? Bebas lah. Udah nih, pertemanan kita sudah bahas. Materi kuliah belum bahas, tapi nggak mau dibahas. Iya. Cuma kayak menurut lo apa ya? Jadi kayak nggak ada ini positifnya nih kuliah. Positifnya paling ini sih dari development diri gue sih sebenarnya. Kayak gue walaupun kuliah di Jerman tuh susah, gue nggak akan nukar berapa tahun gue ini di Jerman dengan yang lain gitu. Ibaratnya kan ada orang bilang sekarang, kalau misalnya lu bisa memutar balikan waktu apa yang akan lu ubah gitu supaya it's easier for you to study in Germany gitu. Misalnya dengan lu ke kuliah yang berbahasa Inggris atau ke yang privat atau mungkin jurusan yang lain. Kalau gue sih enggak sih. Oh oke. Gue nggak akan ganti jurusan, gue nggak mau menukar kuliah uni gue dengan uni yang lebih mudah misalnya karena itu bahasa Inggris gitu. Karena belum tentu juga ternyata mudah ya. Iya, itu pasti satu. Pasti permasalahan tetap ada yang itu so gitu, pasti sulit, di semua hal tuh pasti sulit. Cuma buat ke diri gue, apa yang gue dapetin gitu, itu benar-benar lebih berharga sih. Easy juga ya. Tapi lu ada apa ini tips-tips gitu nggak? Kiranya untuk teman-teman yang mau kuliah di Mari. Tipsnya adalah kan banyak gue tuh kadang-kadang jangan pakai agen. Kalau lu cuman pingin dapetin titelnya atau pingin dapetin lulusan Jerman gitu, mendingan gak usah. Karena menurut gue itu saja tidak cukup untuk menjadikan itu sebagai motivasi lu buat terus lanjut. Gitu. At the end tuh ya, saking ini tuh susahnya, kalau buat gue pribadi ya, gue nggak tahu apa kalau bisa relate. Saking lamanya, terus karena susah jadi berasa lebih lama lagi berasanya. Lu yang tadinya punya motivasi, lu tuh jadi kayak sebenarnya gue ngapain sih? Bener, gue juga pernah sih ada di poin itu, yang kayak walaupun udah kelihatan tapi enggak, waktu itu masih yang ya di tengah mau ke akhir, tapi kayak yang apa gue pulang aja yang gitu-gitu. Sebenarnya penghalang gue kuliah tepat waktu tuh salah satunya adalah bahasa gitu. Kalau misalnya gue sama gue ya juga. Kan kalau misalnya gue lebih ngerti tuh gue pasti insya Allah gitulah ya bisa lebih. Karena bahasa itu bukan cuman perkara lo bisa ngomongnya, tapi memahaminya itu loh, betul. Comprehending itu loh. Iya, karena banyak juga begrip yang di kedokteran beda, di jurusan lo pasti banyak kan yang kata-kata yang itu artinya apa gitu, kalau di sehari-hari kita nggak pakai gitu kan. Dan ya itu, jadi gue tuh lama-lama ada berada di dalam titik yang gue kayaknya nggak capable jadi dokter gitu. Iya. Tapi sebenarnya setelah dipikir-pikir kayaknya bukan masalah itunya, masalahnya bahasanya gitu, kembali lagi gitu. Kayak gitu loh. Bener. Kalau gue nggak tahu ya motivasi gue itu pingin lulus apa. Sumpah.
kayaknya gue tuh kayak karena takut sih. Kayak udah pengen nyelesain aja gitu ya. Iya, gue karena takut Udah mak di gue udah sini ngabisin gitu duit ya. banyak gitu, terus waktu udah banyak kehabisan, terus gue nggak mau, gue nggak mau pulang sebelum gue dapet titel. Iya. Jadi gue kelarin. Mungkin tuh juga banyak sih orang-orang yang seperti itu di sini ya kan. Iya. Udah terlanjur gitu ya. Iya, udah kayak nyemplung. masa pulang lagi sih gitu, banyak Bener, kali. bener. Jadi kayak unstart lo membuat keputusan misalnya untuk pulang, lo kayak udah gue ganti aja, yang penting gue tetap dapet titel gitu. Iya, penting gue kelarin. Tapi jadinya kalau di gue, ternyata kuliah itu traumatizing banget ya buat aku gitu. Jadi pas S2, oh tidak mau. Ini yang gue gak suka gitu. Kecuali kalau kuliah bahasa Inggris ya, gue gak tahu deh. Nah itu lagi kan, makanya kayaknya emang bahasanya. Bahasa Jerman tuh Berarti emang kayaknya harus bahasa sih yang diperkuat, bener. Tapi menarik ya, even kita, lu udah 10 tahun di sini ya? Iya tetap loh. Tetap ternyata. Coy, makanya ya kalau bahasa sehari-hari mah kita udah insya Allah udah nggak ada Bener, itunya lah. cuma kalau udah ngomongin yang gitu-gitu, apalagi kalau tentang gue nih, bahasa. kalau gue jadi Kuita atau jadi Paulus, gue tahu gue bakalan jadi dokter, nyawa orang tuh di tangan gue nggak berani. Gue kayak nggak, gue yang lain aja sih. Iya. Itu gua Ada mau- sih tuh ketakutan di dalam diri gue kayak wah. Misalnya lagi mati kritis nih terus orang. lu nggak tahu gitu Mau ngomong apa iya, ya kan? kayak Iya, apa iya, yang apalagi kan kalau misalnya lu panik, Iya. pasti kan otak lu lebih Iya, kaotis betul, lagi kan. Betul. Gue nggak ngerti lah itu gimana ya, itu kalian lah. Terus saya kasih tipsnya ya, Azek nggak tahu. Kalau gue kan kimia ya nggak bunuh Iya, orang bener. lah. Ya paling makanya meledak aja. kayaknya sih kalau yang buat kayak gitu makanya kita lebih banyak juga prakteknya gitu sih di rumah sakit. Iya sih. Biar biasa gitu-gitu Iya, kan. iya. Tapi Biar- gue paham sih maksud lo, memang. Iya. Memang salah satu yang jadi ini concern gue juga kayak takut, wah kalau gue udah sendiri nih misalnya lagi Iya, cuy, malam-malam lagi jaga jaga malam malam ya ya kan, Udah orang meregang nyawa begitu, bagaimana? Mampuy. Ya doakan ya mau jadi Iya. jadi gitu. Ya, semoga lah sukses untuk kita. Pokoknya lo udah lega lah ya, lo udah kelar kuliah. Wah gila sih cuy. Lu nggak tahu rasanya deh kayak, kayak lu minum Adem Sari 1 liter kayaknya. Gila parah, enak banget. Lega banget ya. Lega banget. Pas gue dapet coeknis, tuh gue foto sama emak gue, nih kelar gue gituin. Alhamdulillah. Gila, enak banget. Ya udah dah kalau begitu dah. Sukses terus dengan dunia per-YouTubean dan per-influencerannya. Anjay. Semoga bisa selalu membawa manfaat kepada kita semua. Amin, ya Allah, doain buku gue kelar ya. Iya, amin. Kita tunggu nih kedatangan. Gue masih harus 8 chapter baru. lagi nih kayaknya. Anjir, banyak banget. Pusing. Kayak gini-gini nih, aku tidak bisa ya. Menulis apa itu? Gitu. Tapi nulis klausul bisa kan? Ya, bisa. Ya enggak kan kita multiple choice. Oh gitu. Enak ya. Tapi ujian yang terakhir ini adalah praktik dan lisan. Aduh. gitu, lu iya. muntlich? Iya, muntlich. Mampus. Kayak gue harus latihan ngomong. Kalau dulu. dapetnya yang nggak enak gimana? Ya udah, goodbye. Banyak banyak tahajud lah kalau gitu. Iya kan, emang tuh faktor X emang parah. Anjir, serem. Ya udah kalau gitu ya. Kita Oke. susah akhiri saja video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.